Ada momen dalam hidup ketika sebuah perjalanan bukan sekedar perjalanan. Ini bukan tentang jarak yang ditempuh, bukan tentang tiket pesawat atau koper yang terbawa. Ini tentang sebuah keyakinan bahwa bumi bisa sembuh, dan tekad untuk membawa keyakinan itu melintasi batas benua. Dari Indonesia, sebuah tim kecil berangkat, membawa sesuatu yang sederhana. Namun di dalam kesederhanaan itu, tersimpan kekuatan yang selama ini diabaikan dunia. Ini adalah cerita tentang ekoenzim, dan tentang perjalanan yang dimulai dari hati. Tanggal 8 Maret, tim bergerak menuju Munger, sebuah kota kecil di tepi Sungai Gangga yang melegenda. Di sebuah desa yang tenang, di mana kehidupan mengalir mengikuti irama sungai paling suci di dunia, tim Indonesia disambut dengan sesuatu yang tak terduga. Antusias, tulus, membara. Warga desa berkumpul, anak-anak berlari mendekat. Para ibu duduk berderet penuh rasa ingin tahu. Dan disitulah, di bawah langit India yang terik, terjadi sebuah percakapan yang melampaui bahasa. Tim Indonesia menjelaskan, dari sampah organik yang biasanya dibuang, kulit buah, sisa sayur, bisa lahir sebuah cairan ajaib. Cairan yang membersihkan air, yang menyuburkan tanah, yang mengurangi racun dari sungai-sungai yang selama ini menanggung beban peradaban manusia. Di tepi Sungai Gangga, sebuah benih harapan ditanamkan. Salam dipertukarkan, mata bertemu mata, dan dalam keheningan itu, kedua bangsa memahami satu hal yang sama. Bumi ini milik semua, dan tanggung jawab menjaganya pun milik semua. Sebelum perjalanan membawa mereka lebih jauh, ada satu singgahan yang tak terduga namun terasa sangat bermakna. Durgar Monastery. Di balik dinding biara yang tenang itu, tinggal para lama Tibet, para praktisi spiritual yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk dharma dan kedamaian semesta. Di sanalah, dalam suasana yang sakral dan penuh keheningan, tim ekoenzim diperkenankan untuk berbicara. Mungkin terdengar sederhana, menjelaskan soal sampah organik, fermentasi, dan cairan yang dihasilkannya. Namun kepada para lama, pesan itu menemukan resonansi yang jauh lebih dalam. Karena bagi mereka, merawat bumi bukan sekadar kewajiban ekologis. Ini adalah praktik welas asih yang nyata. Para lama mendengarkan, bertanya, dan dalam ketenangan pandangan mereka, tim ekoenzim mengerti bahwa ilmu ini diterima bukan hanya oleh pikiran, tapi oleh jiwa. Bagi para lama yang setiap hari berdoa untuk semua makhluk hidup tanpa terkecuali, termasuk pohon, sungai, dan bumi itu sendiri, pesan ini bukan hal asing. Ini adalah doa yang berwujud tindakan nyata. Bukan hanya ilmu, tapi sebuah kesepahaman diam-diam bahwa jalan menuju bumi yang lebih baik bisa dimulai dari mana saja. Perjalanan belum usai. Tim ekoenzim melangkah ke vihara Sri Lanka di Bodh Gaya. Di sana, di antara aroma dupa dan cahaya lilin, mereka berbagi ilmu dengan para umat tentang ekoenzim, tentang bagaimana tindakan kecil di dapur bisa menjadi kontribusi nyata bagi bumi. Setiap harinya para peziarah dari berbagai penjuru dunia datang untuk berdoa, bermeditasi, dan mencari kedamaian. Di tengah denyut kehidupan spiritual itu, tim ekoenzim hadir membawa pesan yang berbeda, namun selaras, bahwa spiritualitas sejati tidak berhenti di pintu vihara, di hati orang-orang yang percaya bahwa merawat alam adalah bagian dari jalan spiritual.
Kemudian datanglah hari terakhir, hari yang terasa seperti penutup sebuah simfoni. Universitas Nalanda, institusi yang namanya terukir dalam sejarah peradaban dunia, tempat di mana ribuan tahun lalu ilmu pengetahuan melampaui batas bangsa dan agama. Hari ini, di halaman yang sama, sebuah babak baru ditulis. Tim Ekoenzim Indonesia duduk berdampingan dengan pihak universitas. Ilmu dibagikan, visi dipertemukan, dan dalam sebuah seremoni simbolis yang penuh makna, sebuah perjanjian kerjasama ditandatangani, mengikat dua negara dalam satu semangat, menjaga bumi dengan tangan yang sama. Perjalanan ini akan berakhir, tapi sesuatu telah dimulai dan tidak akan pernah berakhir. Di desa-desa pinggir Gangga, ada yang kini tahu cara mengubah sampah menjadi berkah. Di vihara-vihara suci India, ada umat yang membawa pulang pengetahuan baru. Di Nalanda, ada kerjasama yang akan terus tumbuh melampaui pertemuan pertama ini. Tim Ekoenzim Indonesia pulang ke tanah air, tapi jejak mereka, jejak cinta terhadap bumi ini tertinggal di setiap tempat yang mereka singgahi. Karena pada akhirnya, Ekoenzim bukan hanya tentang sains, ini tentang sebuah keyakinan bahwa alam bisa disembuhkan, bahwa manusia bisa berubah, bahwa satu perjalanan jika dilakukan dengan hati bisa mengubah dunia. Satu tetes, satu harapan, satu bumi.